warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak-anak melaksanakan apel pembukaan dan absensi anggota pramuka, sekarang kita akan melakukan kegiatan pengembaraan atau pendidikan di alam bebas dan melakukan kuis secara berkelompok. Menuju perjalanan di alam bebas, agar anggota pramuka tidak merasa bosan, bisa menyanyikan lagu "Di sini senang, di sana senang". Mari kita nyanyikan bersama-sama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Shalalalala, 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 shalalala. Tepuk pramuka. Anak-anak bisa duduk melingkar. Kak Elva akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya pramuka. Sejarah berdirinya Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor 2 MPRS tahun 1960. Tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Sementara Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Gerakan perkenalan pada saat pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 dan juga menggariskan agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan anggotanya. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pemimpin perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional, yaitu MAPINAS, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. MAPINAS diketuai oleh Ir Soekarno, Presiden Republik Indonesia, dengan Wakil Ketua 1, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2, Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Sementara itu, dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai Ketua dan Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua, merangkap Ketua Kuarnari. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, bukan saja di ibu kota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta, sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defil di depan Presiden sambil berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai, Presiden melantik anggota MAPINAS Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia yang diterimakan kepada Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX sesaat sebelum pawai dimulai. Dan peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Setelah Kak Elva membagi anggota pramuka menjadi beberapa kelompok, yang setiap kelompok beranggotakan 3 siswa. Setelah itu Kak Elva membagi kertas stempel ya pada setiap kelompoknya. Kelompok yang dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dapat menempelkan kertas stempel ke dalam papan tempel atau papan penilaian. Kemudian kelompok yang kertas tempelnya sudah habis akan menjadi pemenang dan mendapatkan bintang penghargaan.
Contohnya, Kak Elva memberikan pertanyaan, gerakan pramuka lahir pada tahun berapa? Nah, kelompok 1 bisa menjawab, yaitu pada tahun 1961. Kemudian kelompok 1 menempelkan ke papan penilaian jawaban yang sudah benar. Seperti ini. Nah, setelah kartu tempelnya habis dan permainan atau kuis pun selesai, pembina melakukan evaluasi terhadap 2 kelompok yang telah melakukan kuis atau permainan. Di antara kedua kelompok ini, yang paling banyak menjawab adalah kelompok pertama atau kelompok 1. Maka yang berhak mendapatkan bintang penghargaan adalah kelompok pertama. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, siswa wajib mengikuti apel penutup. Sekian dari simulasi kepanduan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.